Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plot Misteri. Video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Levinka berjudul Telepon Misteri Layanan Darurat. Pukul 22.00 di kantor pusat layanan darurat Jakarta. Malam itu hujan turun deras, membasahi kaca besar di ruang depan kantor pusat layanan darurat. Mia menatap keluar jendela besar sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. Matanya nampak lelah, tidak hanya karena jam kerja malam yang terasa panjang, tetapi juga karena masalah yang selama ini dia simpan dalam hati. "Kerja malam lagi ya, Mbak?" tanya Dini yang baru masuk ke ruang operator dengan rambutnya yang masih basah karena buru-buru masuk dari luar. Hujannya deras banget. Mia hanya mengangguk kecil. Senyum tipis terulas di wajahnya yang kelelahan. Ya, namanya juga kerja. Lagi pula kalau malam biasanya sih lebih tenang. Riko yang duduk tidak jauh dari mereka tertawa pelan. "Jangan bilang gitu dulu, Mia. Biasanya kalau kamu bilang gitu, ada aja panggilan darurat aneh yang masuk." Mia mendengus. Sudah jam 10, mungkin semua orang udah tidur. Dini menarik kursi dan duduk di sebelah Mia. "Semoga nggak ada panggilan aneh-aneh lagi ya. Aku masih agak takut kalau harus menangani kasus gawat. Tadi sore aja ada yang telepon nangis-nangis karena kehilangan anaknya di mall. Aku panik sendirian." Riko mengangkat alisnya. "Baru sehari kerja di sini, Din. Nanti juga terbiasa. Mia itu udah kayak veteran perang kalau urusan panggilan darurat." Mia hanya tertawa kecil. "Ah, kamu aja yang melebih-lebihkan, Riko. Tapi ya, lama-lama kamu akan terbiasa kok." Malam itu berlalu perlahan, tanpa ada panggilan masuk. Mia hampir berharap bisa pulang lebih awal. Kantor tampak tenang, meskipun gemuruh hujan di luar semakin deras. Namun, tepat ketika Mia berpikir untuk berdiri dan meregangkan tubuh, telepon di mejanya berdering. Nada deringnya seperti berdengung keras di antara keheningan. Mia langsung meraih headsetnya dan menekan tombol angkat. "Layanan darurat Jakarta, ada yang bisa kami bantu?" Suara lembut dan profesional. Di ujung telepon terdengar suara seorang wanita. Suaranya gemetar dan penuh ketakutan. Tolong aku," kata suara itu pelan. Mia mengerutkan kening. "Baik, tenang dulu. Anda di mana sekarang?" "Aku di rumah. Dia ada di sini. Dia masuk." Mia menegakkan duduknya. Matanya melirik ke arah Riko dan Dini yang sepertinya juga mendengarkan percakapan itu dengan seksama. "Siapa yang Anda maksud? Apakah ada seseorang yang masuk ke rumah Anda tanpa izin?" "Iya, tolong. Dia ada di sini." Suara wanita itu makin tak beraturan, seperti sesak nafas. "Aku takut. Dia mau membunuhku." Jantung Mia berdetak lebih kecepat. "Baik, tenang dulu. Di mana alamat Anda? Kami akan segera mengirim bantuan." Aku di Jalan Anggrek nomor 15. Tolong cepat." Tanpa membuang waktu, Mia mengisyaratkan Riko untuk melacak alamat tersebut dan menghubungi petugas terdekat. Suara ketukan keras terdengar dari seberang telepon diikuti oleh tangis tertahan. Dia ada di sini. Dia mendekat." Suara wanita itu makin putus asa. Mia mencoba menenangkan wanita tersebut, sementara Riko berusaha secepat mungkin memastikan polisi menuju lokasi. Sedangkan Mia menggenggam headsetnya erat-erat, berusaha memusatkan perhatian pada suara di ujung telepon. "Dia!" Jeritan panjang terdengar, membuat Mia merinding, lalu sunyi. "Bu, halo, Anda masih di sana?" Mia memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada respon. Suara di ujung telepon benar-benar lenyap, hanya menyisakan suara deru napas Mia yang mulai cemas. Mia menutup telepon dengan perlahan, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ia memandang Riko yang menatapnya dengan ekspresi bingung. "Apa yang terjadi?" tanya Riko sambil menggeleng pelan. "Dia tiba-tiba berhenti bicara. Ada yang gak beres." Dini yang sedari tadi mendengarkan dari jauh bergidik ngeri. "Serem banget, dia bilang ada seseorang di rumahnya." Mia mengangguk. "Iya, polisi sudah kita kirim ke sana kan?" Riko mengangguk. "Sudah, tapi ada yang aneh." "Apa?" tanya Mia cepat. Riko menggaruk kepala. "Aku coba cek alamat yang dia kasih, tapi Jalan Anggrek nomor 15 itu udah lama gak dihuni. Seenggaknya menurut catatan polisi rumah itu kosong setelah kasus pembunuhan beberapa tahun lalu." Mia terdiam setelah mendengar penjelasan dari temannya barusan. Tapi bagaimana mungkin ada seseorang di rumah yang seharusnya kosong? Setelah kejadian itu,
Mia menghabiskan sisa malam dengan perasaan sulit dijelaskan, sangat tidak nyaman. Ada sesuatu yang janggal tentang panggilan pada malam itu. Dan bahkan setelah polisi melaporkan bahwa rumah yang dimaksud benar-benar kosong, pikiran Mia tidak bisa lepas dari jeritan wanita itu. Suara ketakutan yang sangat nyata, seolah merasuk ke dalam pikirannya dan tinggal di sana. Saat matahari pagi mulai muncul, Mia merapikan mejanya dengan perasaan gelisah. Riko yang sudah bersiap untuk pulang melihat ekspresi Mia yang tampak masih memikirkan kejadian semalam. "Masih mikirin telepon tadi malam ya?" tanya Riko sambil menyampirkan tas di bahunya. "Aku ngerti aneh sih, tapi mungkin ada penjelasan logisnya. Orang iseng mungkin." Mia hanya mengangguk kecil, lalu melirik ke arah Dini yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Gadis itu nampaknya juga tidak bisa melupakan insiden tersebut. "Din, kamu baik-baik aja?" tanya Mia dengan nada lembut. Dini mengangguk pelan. "Iya, cuman aku gak bisa berhenti mikirin suara wanita itu. Kayak bener-bener takut, padahal katanya rumah itu kosong kan? Jadi dia siapa?" Mia tersenyum tipis, berusaha menenangkan suasana. Mungkin itu cuma ulah orang iseng aja atau prank call. Tapi jauh dalam hatinya, Mia tahu itu bukan panggilan iseng biasa. Riko tiba-tiba menyela, mencoba mencairkan suasana dengan candaan khasnya. "Ya udahlah, kalian berdua jangan parno gitu. Kalau mau takut, mending takut sama tugas baru yang kita terima tadi pagi. Katanya kita harus ikut pelatihan di pusat minggu depan." Mia tertawa kecil, namun pikiran tentang panggilan telepon semalam masih terus mengganggunya. Dia mencoba mengabaikannya, tapi bayangan suara itu terus menghantuinya. Sore hari di kontrakan Mia. Setelah menyelesaikan shift panjang, Mia akhirnya bisa pulang ke kontrakan. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah sederhana pinggiran Jakarta. Ketika Mia menutup pintu belakangnya, ia merasakan suasana yang hening. Namun malam ini, keheningan itu terasa lebih mencekam, membuat pikirannya berputar lebih cepat. Mia menyalakan televisi, membiarkan suara dari layar mengisi ruangan sementara dia menyiapkan makan malam. Meskipun begitu, suara dari televisi tidak mampu mengusir perasaan gelisahnya. Mia duduk di sofa dengan piring di pangkuannya, tetapi setelah beberapa suap dia meletakkan piring di atas meja. Nafsu makannya hilang entah kemana. Tanpa sadar, tangannya meraih ponsel dan membuka log panggilan di kantor tadi malam yang nomornya ia simpan di ponselnya. Mia berpikir sejenak, mungkinkah dia bisa melacak nomor tersebut, atau setidaknya mendapatkan informasi lebih banyak. Tetapi ada juga perasaan ragu dalam dirinya. Mungkinkah ini hanya sebuah keisengan yang tidak perlu dipermasalahkan? Tiba-tiba ponselnya bergetar, membuat Mia sedikit terkejut. Nomor yang tadi kenal muncul di layarnya. Dengan sedikit keraguan, Mia menggeser layar menjawab panggilan tersebut. "Halo," suaranya terdengar waspada. Tak ada suara di ujung telepon, hanya suara nafas pelan yang hampir tak terdengar. "Halo," Mia mengulangi, kali ini dengan nada lebih tegas. Dan kemudian suara itu muncul lagi. Suara wanita yang sama seperti tadi malam. "Tolong, dia datang lagi." Jantung Mia berdegup lebih cepat. "Siapa ini? Di mana Anda sekarang?" "Tolong aku, dia ada di sini." Lagi-lagi suara itu lenyap. Mia menurunkan ponselnya dengan tangan gemetar. Ini bukan kebetulan, dan Mia tahu ada sesuatu yang sangat aneh. Ada sesuatu yang terjadi di luar sana, dan panggilan itu entah bagaimana bisa terhubung dengannya. Mia melemparkan ponsel ke sofa dan berdiri, matanya penuh dengan ketidakpastian. Dia meraih jaketnya dan bergegas keluar dari kontrakan. Dia tidak bisa tinggal diam setelah apa yang baru saja terjadi. Di Jalan Anggrek nomor 15, tempat kejadian. Malam itu Mia berdiri di depan rumah Jalan Anggrek nomor 15. Rumah tersebut tampak kusam dan tak terawat. Jelas sudah lama tidak dihuni. Meski begitu, ada perasaan aneh yang meliputi tempat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari balik jendela yang tertutup debu. Mia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia merasa bodoh telah datang ke sini sendirian. Tapi rasa penasaran yang kuat mengalahkan logika. Ketika ia melangkah lebih dekat, sebuah suara memanggil dari belakangnya. "Mia?" Mia berbalik dan melihat Riko berdiri di dekat mobilnya. Dia nampak kelelahan, tetapi ada juga kekhawatiran di wajahnya. "Kamu ngapain di sini? Ini sudah larut malam." Mia merasa sedikit lega melihat Riko. "Aku dapat telepon lagi dari wanita yang sama." Riko mengerutkan kening, lalu mendekat. "Serius? Lagi? Apa yang dia bilang? Kok bisa nelpon ke HP kamu?" "Aku juga gak tahu."
Setelah itu Mia menceritakan semuanya mulai dari panggilan tadi malam hingga panggilan kedua yang baru saja terjadi. Wajah Riko berubah serius dan tanpa mengatakan apa-apa lagi. Dia ikut menatap rumah kosong itu dengan perasaan yang sama. Perasaan bahwa ada sesuatu yang aneh. Kita gak boleh masuk ke sana tanpa izin, Mia. Takutnya malah jadi masalah nanti. Mia mengangguk, tahu bahwa Riko benar. Tapi dorongan untuk mencari tahu lebih dalam begitu kuat, membuatnya sulit untuk pergi begitu saja. Apa menurutmu ini beneran? Tanya Mia pelan. Riko mengangkat bahu sambil menggeleng pelan. Aku juga gak tahu, tapi kejadian itu membuat aku juga kepikiran terus. Mungkin ada seseorang yang bermain-main dengan kita, atau mungkin ini karena memang ada sesuatu. Mia memandang rumah itu sekali lagi. Hatinya bertarung dengan akal sehat dan rasa penasaran yang memuncak. Lalu apa kita cuma mau berdiri di sini? Tanya Mia akhirnya. Riko menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. Kamu tahu, aku gak bisa biarin kamu sendirian di sini. Tapi kalau ada sesuatu yang membahayakan, kita harus cepat-cepat pergi, oke? Mia tersenyum lalu menjawab, deal. Dengan hati-hati, mereka melangkah mendekati rumah, tanpa tahu bahwa langkah mereka malam itu akan membawa mereka ke dalam sesuatu yang mungkin menyeramkan. Jauh lebih menyeramkan dari yang pernah mereka bayangkan. Suasana malam semakin mencekam ketika Mia dan Riko melangkah masuk ke dalam rumah kosong Jalan Anggrek nomor 15. Udara dingin yang menusuk tulang membuat mereka merasa seolah ada sesuatu yang mengawasi. Meskipun mereka belum melihat apa-apa. Cahaya dari lampu jalan tak mampu menembus kegelapan pekat yang melingkupi rumah itu, membuat setiap bayangan terlihat lebih mencekam. Mia merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Namun rasa penasaran yang mendalam terus mendorongnya maju. Sementara itu, Riko berjalan di sampingnya, berusaha nampak tenang meskipun ia juga merasakan ketegangan yang sama. Mereka berhenti di depan pintu kayu tua yang nampak sudah lama tak pernah dibuka. Harusnya kita nggak masuk, kata Riko sambil melihat sekeliling. Tapi kalau kamu benar-benar mau tahu apa yang terjadi, ya apa boleh buat. Mia mengangguk pelan. Ia tahu Riko itu benar, tapi dorongan untuk masuk ke dalam begitu kuat. Dengar, kata Mia dengan suara pelan. Aku gak bisa tidur sejak telepon itu. Suara wanita itu, Riko. Dia benar-benar ketakutan. Kalau ini cuma orang iseng, kenapa dia terdengar begitu nyata? Aku gak yakin kalau itu cuma acting atau prank. Riko menghela nafas. Oke, kita lihat sebentar. Tapi kalau ada yang gak beres, kita cabut ya. Mia tersenyum samar, lalu mengangguk. Bersama-sama mereka mendorong pintu tua itu dengan hati-hati. Kayu tua berderit pelan, seolah protes terhadap tangan yang memaksanya membuka. Begitu pintu terbuka, kegelapan di dalam rumah menyambut mereka dengan sunyi yang mencekam. Lampu senter di tangan Riko menyorot ke dalam, menerangi ruangan yang dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Ruangan itu nampak sepi, namun ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hawa di sekitar terasa berbeda, seperti ada energi yang tertahan di dalamnya. Kita cuma lihat sebentar ya, kata Riko dengan suara bergetar. Tak perlu terlalu jauh masuk. Mia mengangguk, meski di dalam hatinya dia tahu bahwa tak mungkin mereka hanya akan melihat sebentar. Mereka berdua mulai melangkah masuk, kaki mereka terbenam dalam debu tebal yang menutupi lantai kayu itu. Senter Riko menerangi dinding-dinding yang penuh dengan cat mengelupas dan perabotan usang yang ditinggalkan. Mia melangkah lebih jauh ke dalam rumah, memperhatikan setiap sudut dengan cermat. Di salah satu sudut ruangan, dia melihat bingkai foto yang sudah usang tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan sebuah keluarga, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan kecil berdiri di depan rumah ini. Wajah mereka terlihat bahagia, tapi ada sesuatu yang aneh pada foto itu. Mata anak perempuan itu seolah-olah menatap lurus ke arah Mia, seakan-akan sedang mengawasi gerak-gerik Mia. Riko, lihat ini, kata Mia sambil menunjuk ke arah foto. Riko mendekat dan menyorotkan senter ke bingkai itu. Mungkin ini keluarga yang dulu tinggal di sini, gumam Riko. Tapi rumah ini sudah kosong selama bertahun-tahun kan? Mia mengangguk pelan, tapi pikirannya terus berputar. Mungkin ada hubungannya dengan wanita yang ditelepon. Mereka melanjutkan penelusuran, melangkah ke ruangan lain yang nampak seperti ruang tamu. Di tengah ruangan itu ada sebuah kursi goyang tua yang masih berdiri di sana. Meskipun nampaknya sudah lama tak disentuh, udara di ruangan itu pun terasa lebih dingin. Dan tiba-tiba Mia merasakan bulu kuduknya meremang. Kamu dengar itu? Bisik Mia. Riko berhenti sejenak, menajamkan pendengarannya. Dengar apa? Tepat pada saat itu, sebuah suara pelan terdengar dari ujung ruangan.
Suara lembut seperti tarikan nafas seseorang, atau mungkin erangan tertahan. Mia menelan ludah, sementara Riko menyorotkan senter ke arah asal suara. Tapi tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan yang menelan sorotan cahaya. "Kita harus keluar dari sini," kata Riko dengan nada lebih serius. "Ini bukan tempat yang aman." Namun, sebelum mereka sempat berbalik, suara lain muncul dari belakang mereka. Sebuah suara langkah kaki yang menyeret semakin mendekat. Mereka berdua membeku, tak berani bergerak. Cahaya senter Riko gemetar, dan Mia menahan nafasnya. "Mia," Riko berbisik, matanya melebar. Ada sesuatu di belakang kita." Mia tak sanggup berbalik, tapi perasaan dingin yang menjalar di punggungnya membuatnya tahu bahwa apapun yang ada di belakang mereka bukanlah hal yang wajar. Bayangan dari masa lalu. Suara langkah kaki semakin mendekat, dan Mia tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Dengan cepat ia menarik tangan Riko dan memaksanya untuk bergerak. Mereka berdua lari menuju pintu keluar. Tetapi, tepat saat mereka akan mencapai pintu itu tiba-tiba menutup dengan sendirinya, menghantam keras dengan bunyi berderak yang mengerikan. "Astaga!" Riko menjerit, mencoba membuka pintu kembali, namun pintu itu seolah terkunci dari luar. "Kita terjebak!" Mia berbalik, dan kali ini ia melihatnya. Sebuah bayangan besar, samar namun jelas, berdiri di ujung ruangan. Bayangan itu tidak berbentuk manusia, lebih mirip dengan sosok kabur yang bergerak mendekat dengan perlahan. Mia merasakan tubuhnya gemetar, dan tanpa berpikir panjang dia meraih pintu dengan sekuat tenaga berusaha membuka. Namun pintu itu tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah terkunci dari luar. Riko mencoba membantu, tetapi sosok bayangan itu semakin mendekat, membuat mereka tidak punya banyak waktu. "Kita nggak bisa tetap di sini. Ayo, kita harus cari jalan lain." Riko mengangguk, dan mereka berlari menuju ruangan lain yang mereka lihat sebelumnya. Namun, setiap pintu yang mereka coba buka selalu terkunci atau macet, seolah rumah ini memang ingin menahan mereka di dalam. Sementara itu, suara langkah kaki yang menyeret terus mengikuti mereka di setiap sudut. Suara itu terdengar makin jelas, dan napas dingin dari sosok yang tak terlihat terasa semakin dekat. Mia dan Riko akhirnya menemukan sebuah jendela yang cukup besar di ruang belakang rumah. Tanpa pikir panjang, mereka mencoba membuka jendela itu. Tetapi, jendela tersebut pun nampak macet. Riko berusaha mendorongnya sekuat tenaga, sementara Mia menatap ke arah ruangan. Takut bayangan itu akan kembali muncul. "Ayo cepat Riko," desak Mia. Riko berusaha sekuat tenaga, akhirnya berhasil membuka jendela itu sedikit. Namun, sebelum mereka sempat keluar, bayangan itu muncul di belakang mereka. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Mia bisa merasakan kehadirannya, nafas dingin yang terasa menyentuh kulitnya. Dengan tenaga terakhir, Riko berhasil membuka jendela cukup lebar. "Cepat keluar!" Mia melompat keluar lebih dulu, diikuti oleh Riko. Mereka terjatuh ke tanah berdebu di luar. Napas mereka tersengal-sengal. Setelah beberapa saat, mereka melihat ke arah jendela yang baru saja mereka lewati. Sosok bayangan itu tak lagi terlihat. Akhirnya mereka bisa lolos dari sesuatu yang mungkin sangat berbahaya. Riko bangkit dan membantu Mia berdiri. "Kita nggak bisa kesini lagi," katanya dengan tegas. Mia pun mengangguk. Meskipun dalam hatinya dia merasa bahwa misteri ini belum selesai. Panggilan telepon yang misterius, sosok bayangan yang mengikuti mereka, semua itu masih menggantung di benaknya. "Aku harus cari tahu lebih lanjut," gumam Mia. Riko menatapnya dengan tatapan tajam. "Mia, ini bukan main-main ya. Apapun itu yang ada di dalam rumah, kita beruntung bisa keluar hidup-hidup." Mia hanya terdiam, memikirkan semuanya. Ia tahu Riko itu benar, tetapi rasa penasaran yang begitu kuat terus memanggil-manggilnya kembali. Sesuatu di dalam rumah itu sangat membuatnya penasaran. Dan Mia yakin bahwa suara wanita yang memohon pertolongan itu masih terjebak di sana. Keesokan harinya, dikala pagi menjelang, namun kejadian malam di rumah kosong masih melekat dalam pikiran Mia. Pagi itu saat ia duduk sendirian di kamar, ingatan tentang bayangan yang mereka lihat terus berputar-putar di benaknya. Ada sesuatu yang mengusiknya, panggilan misterius dari wanita itu, foto keluarga yang menggantung di dinding rumah, dan tentu saja sosok bayangan yang membuntuti mereka semalaman. Semua itu terasa seperti bagian dari teka-teki yang belum terselesaikan.
Rico yang biasanya tenang dan logis memutuskan untuk menjauh dari Mia selama beberapa hari. Kita beruntung bisa keluar hidup-hidup, Mia. Jangan pernah kesana lagi ya. Aku gak mau lagi berurusan dengan hal-hal kayak begituan lagi. Itu adalah ucapan darinya. Bagi Mia itu bukanlah soal keberanian, tetapi sebuah panggilan yang tak bisa dia abaikan. Ia merasa ada seseorang yang membutuhkan bantuannya. Seseorang yang terperangkap dalam lingkaran waktu yang mengerikan di rumah itu. Sementara Mia terjebak dalam pikirannya, ada dua orang lain yang mulai terlibat dalam misteri itu, yaitu Anton dan Laras. Sepasang kekasih yang tak sengaja terhubung dengan misteri rumah di Jalan Anggrek. Anton adalah seorang jurnalis lepas yang sedang menulis tentang mitos kota. Sementara Laras adalah pacarnya, seorang fotografer yang selalu ingin menjelajahi tempat-tempat terlarang. Mereka mendengar cerita tentang Mia dan Rico dari seorang teman. Dan Anton merasa ini adalah kesempatan besar mengungkap misteri yang belum pernah dipublikasikan. Berbekal rasa penasaran yang sama dengan Mia, Anton mulai menyelidiki lebih lanjut tentang sejarah rumah kosong itu. Anton dan Laras menemui seorang lelaki tua bernama Pak Badrun yang dikenal sebagai saksi hidup di masa lalu Jalan Anggrek. Pak Badrun menceritakan kisah tragis keluarga yang dulu tinggal di rumah itu. Rumah itu dulu milik keluarga Hartono, ujar Pak Badrun sambil mengisap rokoknya pelan. Pak Hartono, istrinya, dan anak perempuan mereka tinggal di sana selama bertahun-tahun. Tapi semuanya berubah saat malam itu. Malam ketika putri mereka, Siska, ditemukan tewas di kamar tidurnya. Laras yang sendiri tadi mendengarkan dengan seksama bertanya, apa yang terjadi pada malam itu? Pak Badrun menghela nafas panjang. Malam itu ada kebakaran kecil di rumah mereka. Nggak besar, tapi cukup untuk menimbulkan kepanikan. Ketika pemadam kebakaran tiba, mereka menemukan Siska terkunci di dalam kamar. Hangus terbakar. Tidak ada yang tahu kenapa pintu kamarnya terkunci atau bagaimana kebakaran itu dimulai. Sejak saat itu rumahnya kosong. Ada yang bilang arwah Siska masih terperangkap di sana. Anton mencatat setiap kata dengan teliti. Sementara Laras merasakan bulu kuduknya merinding mendengar kisah tragis itu. Apakah keluarganya masih hidup? Tanya Anton. Pak Badrun menggeleng. Pak Hartono meninggal beberapa bulan setelah kematian anaknya. Katanya dia nggak tahan dengan rasa bersalah. Istrinya juga menghilang begitu saja. Gak ada yang tahu kemana dia pergi. Cerita Pak Badrun menambah lapisan baru pada misteri yang coba Mia pecahkan. Namun, ada sesuatu yang lebih mencurigakan dari cerita keluarga itu. Anton mulai merasa bahwa kebakaran itu mungkin bukan kecelakaan. Setelah mendengar kisah itu, Anton dan Laras memutuskan menemui Mia. Mereka yakin bahwa Mia adalah kunci untuk memahami lebih lanjut tentang rumah kosong itu. Melalui teman-temannya, Anton berhasil melacak Mia dan mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil di dekat kampus. Mia datang dengan wajah penuh kebingungan, tetapi ada juga kelegaan karena dia tidak sendirian dalam obsesinya terhadap rumah tersebut. Setelah mendengar cerita Anton dan Laras, Mia merasa semakin yakin bahwa wanita yang menelponnya mungkin adalah Siska atau bahkan ibunya yang mungkin masih hidup dan mencari cara untuk menyampaikan pesan. Aku harus kembali ke rumah itu, kata Mia tegas sambil menatap Anton dan Laras dengan penuh keyakinan. Aku gak tahu kenapa ya, tapi dorongan itu begitu kuat. Anton yang awalnya ragu, tapi Laras yang dikenal pemberani dan penasaran mendukung keputusan Mia. Kita pergi bersama aja, kalau memang ada sesuatu di sana, kita bisa ungkap kebenarannya. Mia tersenyum tipis, merasa akhirnya ada orang-orang yang mendukungnya. Namun di sudut hatinya, ia tahu bahwa perjalanan kali ini tidak akan mudah. Malam itu mereka bertiga kembali ke rumah kosong Jalan Anggrek nomor 15. Perasaan takut dan was-was tetaplah ada. Seolah-olah sesuatu sedang menunggu mereka di dalam. Mia bisa merasakan kehadiran itu semakin nyata, semakin mendekat. Ketika mereka memasuki rumah, suara angin yang menderu seolah menyambut kedatangan mereka. Anton membawa kamera dan recorder, sementara Laras siap dengan kameranya. Mereka mulai menelusuri rumah itu sekali lagi dengan hati-hati. Saat mereka mencapai ruang tamu, lampu senter Anton tiba-tiba padam. Aneh, gumamnya. Mencoba menghidupkan kembali senter, namun gagal. Kita harus tetap bareng-bareng, bisik Mia. Jangan terpisah. Namun, suara langkah kaki yang tiba-tiba terdengar dari arah tangga membuat Laras refleks berlari ke arah sana, mencoba mencari tahu siapa yang berjalan. Anton berteriak meminta untuk berhenti, namun Laras sudah terlalu jauh. Mia, kita harus ikuti dia, kata Anton dengan panik. Mereka berdua lari mengikuti Laras, namun yang mereka temukan hanya lorong gelap dan sepi.
Laras hilang tanpa jejak. Mia mulai merasa ketakutan. Kita harus keluar sekarang. Tapi saat mereka berbalik, pintu utama sekali lagi tertutup sendiri dengan bunyi berderak keras, mengunci mereka di dalam rumah. Kali ini suasana makin mencekam. Suara erangan lembut terdengar dari arah ruangan di lantai atas. Anton meskipun ketakutan, mencoba untuk tetap tenang. Kita harus cari Laras. Mia mengangguk meskipun tubuhnya gemetar. Mereka melangkah naik ke lantai 2 menuju suara yang sepertinya berasal dari salah satu kamar. Pintu kamar Siska. Tepat di depan pintu mereka menemukan Laras terpaku, menatap kosong ke arah pintu. Laras, panggil Anton mengguncang bahunya. Laras perlahan berbalik, dan ketika Mia melihat matanya, ia tahu ada sesuatu yang salah. Tatapan Laras kosong, seolah ia tidak lagi berada di sana. Dan tepat saat itu, pintu kamar Siska terbuka dengan sendirinya. Laras menatap ke arah Anton dan Mia sambil menyeringai. Tangannya terulur ke depan seolah hendak menerkam. Bola matanya berwarna hitam seluruhnya. Urat-urat wajahnya pun nampak menonjol. Anton terkejut dan menyadari bahwa Laras sedang tidak baik-baik saja. Dia seperti dikendalikan oleh sesuatu kekuatan jahat. Tanpa aba-aba, Anton pun berlari meninggalkan Mia. Sedangkan Mia seolah terpaku sambil menatap bingung ke arah Laras. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia merasa tak tega jika harus meninggalkan Laras sendirian dalam keadaan sedang dikendalikan oleh kekuatan lain. Bagaimanapun juga meski mereka baru saja saling kenal, tapi bagi Mia mereka masuk bersama, maka harus keluar bersama. Mia berusaha mengumpulkan keberanian. Selangkah demi selangkah, dia mendekat sambil tetap waspada ke arah Laras yang kini sedang di atas lantai dengan posisi merangkak. Ia menggeram keras. Gigi gerahamnya saling bersinggungan menimbulkan suara gesekan. Laras, sadar Laras, kamu harus kuat. Jangan biarkan kekuatan itu mempengaruhi kamu, ucap Mia dengan suara bergetar. Kalian sudah lancang masuk ke wilayah kami. Apa yang kalian inginkan? Sentak Laras dengan suara yang lebih serak dan berat. Ia merangkak perlahan ke arah Mia, membuat Mia yang tadi melangkah pelan berbalik melangkah mundur. Kami cuma ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya di rumah ini. Kami cuma ingin tahu tentang telepon di malam itu, jawabnya dengan suara bergetar. Laras menggeram keras. Sedetik kemudian ia merangkak cepat ke arah Mia. Mia yang terkejut dengan serangan mendadak itu langsung berbalik badan dan hendak lari keluar menyelamatkan diri. Namun, tiba-tiba sebuah bayangan hitam berdiri menghadang di pintu. Mia tak tahu harus berlari kemana lagi karena jalan satu-satunya untuk keluar dihadang oleh sosok itu. Mau keluar melalui jendela pun rasanya tidak mudah karena seluruh jendela dilengkapi teralis besi. Akan butuh waktu, alat dan tenaga untuk membukanya. Sedangkan Laras sudah semakin dekat lagi. Tanpa pikir panjang, Mia pun berlari ke arah sosok hitam itu dan menerobosnya. Namun aneh, Mia seolah tidak menabrak apa-apa. Ia dapat dengan mudah menembus sosok itu yang terasa bagaikan asap saat dilalui. Mia merasa lega dapat melewatinya. Dengan langkah tergesa, ia menuruni tangga di rumah itu hingga membuatnya tanpa sengaja tersandung kakinya sendiri, jatuh berguling-guling hingga ke bawah. Benturan keras di kepalanya membuat Mia seketika tak sadarkan diri. Saat sedang tak sadarkan diri, Mia seolah masuk ke sebuah kamar yang gelap. Entah kamar siapa itu. Di dalam kamar itu dia menemukan sebuah meja tua dengan goresan di atasnya. Meja itu nampak kusam, tapi ketika Mia membacanya, tulisannya masih terbaca jelas. Di situ tertulis kisah tentang Siska, tentang malam kebakaran, tentang bagaimana ibunya dalam keadaan frustasi mengunci Siska di dalam kamar dengan harapan menghindarkannya dari bahaya yang justru berbalik tragis. Air mata mengalir di pipi Mia saat ia membaca tulisan terakhir di atas meja itu. Aku hanya ingin melindunginya, tulis ibunya, tapi aku malah membiarkannya mati. Ketika Mia menyelesaikan bacaan itu, sosok bayangan hitam yang ia lihat sebelumnya muncul kembali. Namun kali ini, sosok itu tidak bergerak dengan ancaman. Itu adalah sosok seorang wanita menangis dan memohon maaf. Mia mendekat, merasa bahwa inilah saatnya menyelesaikan semua itu. Kamu Siska? Tanya Mia dengan suara lembut. Bayangan itu pun mengangguk, dan saat dia melakukannya, suasana di dalam rumah itu pun berubah.
Apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya siapa yang menelpon saat itu? Tanya Mia di dalam mimpinya. Siska menjawab dengan suara serak. Ya, aku yang menelpon kalian. Aku berharap ada orang yang bisa mengungkap rahasia yang sebenarnya. Rahasia penyebab kematianku yang sesungguhnya. Mia mengerutkan dahi bingung. Ia teringat pada perkataan Pak Badrun bahwa Siska ditemukan terbakar di dalam kamar yang terkunci. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa kamu mati karena bunuh diri? Atau ada penyebab lainnya? Siska hanya tertunduk. Ia tak langsung menjawab. Bahunya nampak terguncang berkali-kali. Ia menangis terseduh-seduh, seolah sedang merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Mia mencoba mendekat perlahan, mencoba memberanikan diri untuk memegang bahu Siska, mengusapnya dengan tujuan menenangkan Siska. Sudah Siska, kamu jangan sedih. Kalau kamu mau, kamu bisa ceritakan apa yang terjadi sebenarnya sama aku. Atau kalau kamu ada pesan yang ingin disampaikan, kamu bisa cerita ke aku. Siska mulai membuka mulutnya untuk berbicara. Aku mati karena ibuku. Hah? Ibumu? Apa maksud kamu? Ibu kamu sengaja berniat mengakhiri hidup kamu. Kenapa Siska? Apa alasannya? Tanya Mia dengan suara bergetar. Ia terbawa suasana hingga akhirnya ikut menangis. Waktu itu aku baru saja pulang dari rumah temanku. Aku ingat betul kalau hari itu adalah hari Minggu. Temanku mengantarkanku hingga depan. Aku pun masuk. Tapi ada sesuatu yang membuat aku kaget saat melintas di depan kamarku. Aku melihat ada sandal laki-laki di depan kamar tamu. Aku juga dengar suara ibu di dalam kamar. Aku yang curiga, langsung membuka pintu kamar yang ternyata gak terkunci. Waktu itu aku kaget melihat ibuku melakukan hal yang tak senonoh dengan orang yang gak aku kenal. Ibu yang kaget cepat-cepat merapikan pakaian dan langsung menghampiri aku. Tapi bukannya minta maaf, dia malah marahin aku. Tanpa diduga-duga, ayahku datang dan mengetahui itu semuanya. Dia sempat terlibat pertengkaran dengan laki-laki itu. Laki-laki itu ditangkap dan akhirnya dipenjarakan. Hari itu adalah hari yang kelam buat aku. Karena ibu aku yang merasa bersalah akhirnya jujur pada ayahku. Dan ibu juga cerita bahwa ternyata aku adalah anak dari orang yang ada di kamar itu dengan ibuku. Awalnya aku menyangka kalau mereka adalah orang tua angkatku karena mereka memungutku dari panti asuhan saat aku berusia 6 tahun. Ternyata ibu yang aku anggap orang tua angkat adalah ibu kandungku. Ayah angkatku yang tidak terima kala itu gelap mata dan berniat memukuli aku. Ibu juga jadi korban pelampiasan kekesalan ayah. Aku dan ibu dipukuli hingga kesakitan menggunakan ikat pinggang. Tapi aku yang benar-benar parah. Mungkin ayah kesal setelah tahu aku adalah anak dari orang yang ditemukan di kamar bersama ibu. Ayah yang selama ini begitu lembut saat itu, tiba-tiba berubah beringas. Ibu yang takut aku kenapa-napa, akhirnya memasukkan aku ke dalam kamar dan mengunci dari luar. Dia rela mati demi melindungi aku. Makanya ibu kunci aku dari luar, supaya aku gak bisa keluar. Aku masih ingat waktu itu, gimana suara jeritan pilu dari ibu yang dihajar habis-habisan oleh ayah. Aku gak bisa apa-apa selain nangis, sambil menggedor-gedor pintu, berharap pintunya dibuka. Tapi seolah-olah sia-sia, karena kuncinya ada di ibu, ucap Siska panjang lebar. Terus kenapa kamar kamu bisa kebakaran? Apa yang menyebabkan bisa ada api di kamar kamu? Tanya Mia. Siska melanjutkan cerita. Kamarku habis direnovasi dan diganti semua cat tembok dan kayunya. Waktu itu ada cairan thinner yang ada di kamar, karena kebetulan memang di bagian jendela masih belum selesai dicat dan tukangnya memang lagi libur. Aku yang waktu itu bingung mendengar teriakan ibu, berusaha mencari cara buat keluar dari kamar. Jalan satu-satunya ya cuman lubang di atap kamar yang bisa terhubung ke kamar lain. Waktu itu aku naik dengan menggunakan kursi yang aku susun. Karena masih kurang tinggi, akhirnya aku pakai kaleng thinner supaya lebih tinggi. Tapi aku gagal dan jatuh hingga thinnernya tumpah. Tumpahan thinner itu menjalar ke colokan yang ada di bawah hingga menyebabkan kebakaran. Badan aku yang juga basah kena thinner langsung ikut terbakar. Aku berteriak-teriak memanggil ibu. Tapi waktu itu sepertinya ayah menyeret ibu ke kamar mandi yang ada di belakang. Api akhirnya membesar dengan cepat membakar semua barang yang ada di kamar. Aku gak bisa melarikan diri. Dan akhirnya aku mati. Setelah kematianku, aku cuma pengen ayah kandung aku dan ibu aku datang ke makam aku. Aku cuma pengen mereka kirim doa buat aku. Aku minta tolong sama kakak, tolong bantu carikan orang tua aku, ayah kandung dan ibu aku. Aku gak tahu nama ayah kandung aku siapa, karena saat itu belum sempat bertanya.
Cuma dengan itu aku bisa merasa lega. Tolong ya Kak, aku minta tolong. Setelah kata-kata terakhir dari percakapan panjang itu, Mia pun akhirnya tersadar. Ia berdiri sambil memegangi keningnya yang sedikit berdarah. Ia menoleh ke atas tangga dan mendapati Laras menatap ke arahnya sambil mengangguk lalu tersenyum. Tak lama kemudian, Laras pun melemah dan seolah hendak pingsan. Mia yang melihat itu segera berlari ke atas dan memegangi tubuhnya agar tidak terjatuh. Beberapa detik kemudian, Laras pun langsung tersadar ketika sosok yang merasukinya telah keluar. Udara terasa lebih ringan saat itu. Pintu kamar perlahan terbuka lebar dan ternyata itu adalah Anton. Setelah itu, mereka pun keluar. Anton, Laras, dan Mia keluar dari rumah itu dengan perasaan lega. Mereka tahu bahwa mereka mesti tidak bisa mengubah masa lalu. Mereka telah membantu arwah yang tersesat untuk menemukan jalan pulang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Mia, Anton, dan Laras bertemu lagi di kafe yang sama. Laras yang sebelumnya mengalami trauma dari peristiwa tersebut mulai pulih. Meskipun kadang-kadang dia masih merasakan kehadiran Siska di sekitarnya. Aku rasa dia akhirnya tenang, kata Mia tersenyum kecil. Anton mengangguk sambil menyesap kopinya. Dan kita berhasil mengungkap cerita yang gak pernah diketahui oleh siapapun. Akhirnya kita bisa menemui kedua orang tuanya dan menyampaikan semua pesan dari Siska. Mia hanya bisa tersenyum. Rumah di Jalan Anggrek itu kini hanya menjadi kenangan. Ya, itulah tadi cerita dari tulisan Levinka berjudul Telepon Misteri Layanan Darurat. Tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.